Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ahmad Saiful Anwar, NPM 203102443. Lalu ada Mutiara Fadiyahaya, NPM 2013024019 dan Salma Agustika Zain, NPM 2013024035. Akan mempresentasikan materi yaitu ejaan dan istilah yang meliputi penulisan huruf kapital, huruf italik atau huruf miring, dan huruf kapital. Oke, jadi yang pertama akan saya jelaskan yaitu adalah ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata, sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang lebih jauh, yang lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Ejaan yang berlaku sekarang dinamakan ejaan yang disempurnakan, EYD. EYD mulai diberlakukan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan ketiga dalam sejarah bahasa Indonesia ini memang merupakan upaya penyempurnaan ejaan sebelumnya yang sudah dipakai selama 25 tahun yang dikenal dengan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Menteri PP dan Republik Indonesia pada saat ejaan itu diresmikan pada tahun 1947. Ejaan pertama bahasa Indonesia adalah ejaan Van Ophuijsen, nama seorang guru besar Belanda yang juga pemerhati bahasa. Diberlakukan pada tahun 1901 oleh pemerintah Belanda yang berkuasa di Indonesia pada masa itu. Ejaan Van Ophuijsen dipakai selama 46 tahun, lebih lama dari ejaan Republik, dan baru diganti setelah 2 tahun Indonesia merdeka. Selanjutnya, penulisan huruf kapital dan huruf kapital. Penulisan huruf kapital adalah penggunaan huruf besar yang di mana huruf besar tersebut diletakkan pada awal kalimat. Huruf kapital adalah huruf kapital, disebut juga huruf besar. Adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus, lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu kaidah penulisan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya, dan dia membaca buku. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Orang itu menasehati adiknya, berhati-hatilah nak. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Example, Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab. Yang kelima, bagian pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya, Sultan Hasanuddin. Bagian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya, selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Contohnya,
Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya bahasa Indonesia atau suku Baduy. Yang ke-8, bagian yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya tahun Hijriah, tarik Masehi, bulan Oktober, bulan Maulid, hari Kamis, hari Galungan. Bagian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya, Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok. Yang 9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Indonesia, Pulau Miangas. Bagian yang 10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kalimat, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam bentuk negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Contohnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagian yang 11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contohnya, saya telah membaca buku dari Eva Maria ke Jalan Lain ke Roma. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya, SH, Sarjana Hukum, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjukan hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya, kapan Bapak pulang? Tanya Mutia. Anwar bertanya, itu apa, Bu? Huruf miring atau italik. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring. Dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Berikut ini ada beberapa contoh penggunaan huruf miring, yaitu diantaranya yang pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku atau sebuah kalimat. Contohnya, Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular dijadikan sebagai moto Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, Habis Gelap Terbitlah Terang, yaitu buku yang merupakan kumpulan-kumpulan surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini dan dikirimkan pada teman-temannya di Eropa. Kemudian yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan huruf atau kata dalam sebuah kalimat. Contohnya, blog ini tidak bermaksud untuk menggurui pembaca, tapi cuma media sharing. Kemudian peraturan di sekolah tersebut, setiap hari Jumat, murid dan guru diwajibkan memakai baju batik. Kemudian yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan daftar pustaka dalam sebuah karya ilmiah. Contohnya, Nugraha Arya 2015, Mari Belajar Bahasa Indonesia dengan Baik dan Benar. Bandar Lampung, Pustaka Bintang. Kemudian Arcturus 2011, kumpulan dongeng klasik, kisah-kisah memikat dari seluruh dunia, Jakarta, Alex Media. Yang keempat, huruf miring dipakai untuk menuliskan nama ilmiah dan nama Latin dalam kalimat. Contohnya, semut termasuk kelompok serangga yang adalah anggota keluarga dari Arthropoda. Contoh yang lain, makanan yang mengandung
monosodium glutamat tidak baik untuk kesehatan. Kemudian yang kelima, huruf miring dipakai untuk memberi perbedaan atau perbedaan dalam kalimat. Contohnya, huruf A, I, U, E, O merupakan huruf vokal, sedangkan B, C, D, F, G dan lainnya merupakan huruf konsonan. Contoh yang kedua yaitu bunga desa, baik hati, rendah diri, lapang dada merupakan beberapa contoh kata sifat majemuk. Yang keenam, huruf miring dipakai untuk menuliskan alamat website atau sebuah link dalam kalimat. Contohnya, ingin memperluas jaringan pertemanan yang tanpa dibatasi jarak, usia, dan waktu, mari berkunjung di jaringan sosialita www.facebook.com. Kemudian, buat mencari berbagai informasi yang mudah dan cepat, kamu bisa mencarinya di kamus listrik pintar yang bernama www.google.com. Yang ketujuh, huruf miring dipakai untuk menulis kalimat yang dikutip dari buku, majalah, atau pernyataan orang lain. Contohnya, kesenangan dalam sebuah pekerjaan membuat kesempurnaan pada hasil yang dicapai. Aristoteles. Kesempatan untuk menemukan kekuatan yang lebih baik dalam diri kita muncul ketika hidup terlihat sangat menantang. Joseph Campbell. Yang kedelapan, penggunaan huruf miring untuk film. Contohnya, Titanic yang ditulis oleh James Cameron dan Harry Potter karya J.K. Rowling salah satu film terlaris sepanjang masa. Film kartun Si Unyil dengan tokoh Pak Raden sangat populer di tahun 1980-an. Yang kesembilan, huruf miring ditulis untuk majalah dan surat kabar. Contohnya, majalah Kartini dan Femina sangat populer di kalangan wanita. Kemudian contoh yang selanjutnya, Bisnis Indonesia merupakan surat kabar mingguan yang ditunggu para bisnis. Ke-10,